pagi buat orang tua, anak didik kami, dan juga anak kami yang tercinta. Salam damai dan salam sehat buat kita semua. Sekarang kita berjumpa kembali pada pertemuan yang ketiga Prapaskah ini, di mana pertemuan yang pertama kita sudah lalui yang bertemakan tentang aku senang belajar, bermain dan bekerja. Dan pertemuan yang kedua temanya tentang aku senang bersahabat. Nah, anak-anak kami, sekarang kita pertemuan yang ketiga ini temanya adalah aku senang menabung. Di mana bahwa menabung adalah salah satu cara yang ditanamkan orang tua untuk belajar hemat. Jadi anak-anak kami, bahwa menabung berarti menyisihkan uang hasil penghasilan kita sebagian yang sudah bekerja, sedangkan anak kami untuk menyisihkan sebagian hasil jajanannya yang diberikan oleh orang tua. Nah, anak kami, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu mari kita tandai diri kita dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita buka dengan lagu pembukaan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu karena kami dapat berjumpa dengan teman-teman kami dengan penuh sukacita. Kami saat ini mau mendengarkan sabdamu ya Tuhan. Semoga sabdamu dapat kami dengarkan dengan baik. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Bacaan kita pada pagi hari ini dikutip dari Lukas 15 ayat 11 sampai 20 tentang perumpamaan anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadarinya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, begitulah nasib orang yang tidak menghargai uang. Si anak bungsu yang memperoleh uang dari ayahnya pergi ke negeri asing untuk berpoya-poya menghabiskan harta orang tuanya, sehingga ia jatuh miskin dan menderita. Kita juga memperoleh uang dari orang tua sama seperti yang dialami si anak bungsu. Jadi kita harus menggunakan uang pemberian orang tua secara hemat, supaya kelak dewasa dan di hari tua bijak dalam menggunakan uang, sehingga hidup kita tidak menderita. Si anak bungsu dalam cerita itu tidak lagi punya uang, bahkan karena kemiskinannya ia terpaksa harus memakan ampas babi. Itu terjadi karena si tidak menabung. Mungkin seandainya ia memiliki tabungan, pasti uangnya itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghormati uang. Caranya ialah dengan hemat uang yang kita miliki dapat kita simpan. Nah, anak-anak kami ada sebuah cerita tentang anak yang boros. Di sebuah desa, hiduplah sebuah keluarga yang sederhana. Pak Petrus dan istrinya memiliki 4 orang anak. 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. 2 orang anak perempuan bernama Maria kelas 6 SD dan Clara kelas 2 SD. Maria anak pertama, sedangkan Clara anak ketiga. Maria memiliki sifat ramah dan suka menabung. Clara juga ramah, tapi kurang hemat. Suatu hari, ketika selesai istirahat, pensil Clara hilang, terjatuh sehingga ia sibuk meminjam pensil teman-temannya. Tak satu pun temannya yang memiliki 2 pensil untuk dipinjamkan padanya. Padahal ketika istirahat, dia banyak membeli jajanan. Dia tidak menyisihkan uang jajan yang diberikan ibunya, sehingga ketika dia butuh, dia bisa menggunakan sisa uang jajannya
untuk keperluan yang lain. Akhirnya ia menyesal karena telah boros. Nah, anak-anak kami, inilah sebuah cerita bagaimana cara hidup yang boros, sehingga ketika dia butuh, dia sudah kehabisan uang. Nah, anak-anak kami, demikianlah cerita tentang mengajak kita bagaimana supaya kita hidup hemat dan perlu menabung. Amin. Anak-anakku yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memberikan orang tua yang baik bagi kami. Mereka telah bekerja keras untuk bisa menghidupi kami. Mereka juga sudah memberikan uang kepada kami untuk kami gunakan. Semoga kami mampu menghargai jerih payah orang tua kami itu dengan memakai uang dengan seperlunya. Dengan demikian kami dapat menabung dan kelak uangnya dapat kami gunakan untuk membeli sesuatu yang kami butuhkan di sekolah. Anak-anak, sekarang mari kita sama-sama mengucapkan doa tahun Santo Yosef. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Oh Yosef yang terberkati, perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, keberanian, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Amin. Mari tanda diri kita dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang anak-anak, demikian ibadah kita. Sekarang mari kita tutup dengan lagu penutup. Membuat celengan dari kardus bekas ya Ibu. Dan Fatur akan mencoba untuk memasukkan uang 10.000 ke dalam celengannya ya Ibu. Terima kasih Ibu. Salam semangat. Horas, horas, horas.